Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, silsilah Tuhan kita Yesus dicatat dengan jelas dalam kitab suci. Allah Bapa menempatkan Yosef sebagai kepala keluarga kudus untuk membesarkan Yesus. Dengan cara yang sama Allah juga menempatkan setiap dari kita dalam sebuah keluarga tertentu dalam situasi yang telah Ia tentukan sebelumnya. Namun asal-usul kita tidak hanya berhenti pada garis keturunan manusiawi. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Bapa. Melalui baptisan kita menjadi putra dan putri Allah. Jati diri kita yang paling sejati adalah anak Allah, dan kita pun memiliki peran penting dalam sejarah keselamatan. Saudara-saudari, ketika Yosef mengetahui bahwa Maria mengandung, ia menghadapi keputusan yang sangat sulit. Karena ia adalah orang yang baik, ia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Ia bertindak menurut logika manusiawinya yang dibimbing oleh suara hati yang lurus. Seringkali kita juga berada dalam situasi sulit tanpa jalan keluar yang jelas. Dalam keadaan seperti itu, apakah kita hanya mengandalkan akal budi, perasaan, dan kehendak kita sendiri, atau kita lebih dahulu mencari bimbingan dari Tuhan? Yosef, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ketika terbangun dari mimpi yang diilhamkan itu, Yosef pasti mengalami ketakutan dalam banyak hal. Pertama, ia dikunjungi oleh seorang malaikat. Kedua, malaikat itu mengatakan bahwa Maria mengandung oleh kuasa Roh Kudus, sebuah hal yang pada waktu itu belum dipahami secara luas. Ketiga, Yosef diberitahu bahwa anak itu adalah seorang putra yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara-saudari, pewahyuan ini pasti sangat mengguncang Yosef, seorang Yahudi yang saleh dan tahu bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Namun Yosef menyingkirkan segala keraguannya. Dengan taat ia menerima Maria ke dalam rumahnya dan menjadi ayah pelindung sang penebus. Saudara-saudari, semoga kita meladani Yosef dalam ketaatannya kepada Roh Kudus, terutama saat kita berada dalam kebingungan atau ketakutan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,
sabdamu angkat resahku.